Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, ikhwan, akhwati, rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kita ingin melanjutkan runtutan safari dakwah dari kajian Tibbun Nabawi pada pagi hari ini dengan tema yaitu terapi untuk mengatasi kesedihan yang datang dari Nabi SAW. Terapi ini ada terapi maknawi, ada terapi hissi. Ada yang bisa dipegang, ada yang nggak bisa dipegang. Pertama, terapi hissi, terapi yang bisa dipegang. Pertama, sebelum masuk terapi yang bisa dipegang, terapi yang bisa dirasakan dari kesedihan. Tentunya sedih menimpa siapa saja. Sedih menimpa siapa saja dari individu manusia. Nabi SAW juga demikian, juga sedih. Sedih ternyata paman-pamannya jadi musuh bebuyutannya. Sedih ternyata sahabat-sahabatnya meninggal dunia. Ya. Dan Nabi SAW juga mengajarkan antisipasi, juga obat untuk kesedihan. Terapi yang pertama yang bisa dirasakan, bisa disentuh, yaitu sebagaimana datang dalam riwayat Imam Muslim dalam sabda Nabi SAW, at-talbinatu mujammatun li fuadi al-maridi tudhibu li ba'dil hazni. Talbinah itu tepung gandum. Tepung gandum itu untuk menyegarkan hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini sunnah yang dilupakan. Kalau menengok orang sakit, nggak usah bawa biskuit, bawa aja talbinah, ya, untuk menyegarkan hati mereka, untuk menghilangkan kesedihan yang ada pada mereka. Apa rahasianya? Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya kesedihan merupakan gangguan, ya, ketidaknormalan yang bersifat panas pada tubuh. Yang mana panas pada tubuh ini muncul ketika orang sedih. Di antara efeknya adalah sulit tidur, tensi naik, sensitif, ya, kemudian sakit mah dan lain sebagainya dari efek dari kesedihan, ya. Dan Rasulullah menganjurkan untuk konsumsi talbinah karena talbinah ini sifatnya dingin, cocok untuk kesedihan yang sifatnya panas. Kalau ada dingin dikasih panas, panas kasih dingin, ya. Ini adalah merupakan terapi Tibbun Nabawi yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Jadi kalau ada saudara kita sedih, bikinkan aja talbinah. Talbinah ada yang sudah dijual, siap diolah, langsung siap diseduh dengan air panas, air hangat, ya, bukan air panas. Dijual dengan nama sama, at-talbinah. Nah, dan talbinah ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar
Ya, cara bikinnya bagaimana? Yaitu tepung gandum diletakkan di atas wadah atau panci, kemudian ditambahi dengan sedikit air sambil diaduk sambil menyatu. Setelah itu dimatikan airnya, kemudian bisa ditambah dengan sedikit madu. Dan at-talbin atau tepung gandum ini kalau kita lihat sifatnya dingin, makanya cocok untuk apa? Penyakit-penyakit yang sifatnya panas. Contoh lainnya apa? Kolesterol sifatnya panas. Makanya kalau ada dokter di rumah sakit, kalau ada orang kena kolesterol, dinasihati untuk konsumsi oatmeal atau tepung gandum. Kalau kita tanya kepada dokter, dok, kenapa dikasih oatmeal? Karena kandungannya, komposisinya diantaranya 1, 2, 3 disebutin. Ini bagus untuk kolesterol, ya, untuk menguraikan kolesterol. Kalau pakai teori panas dingin, walaupun tidak belajar komposisi kolesterol panas, kasih aja lawannya dingin, ya, cukup, ya. Sangat simpel sekali dengan pengobatan ala Nabi SAW. Ini yang pertama, ya. Berarti tepung gandum bisa cocok untuk yang lainnya pula, seperti asam urat, seperti kencing manis, seperti darah tinggi, ya, seperti sakit mah, berarti cocok dengan konsumsi tepung gandum. Berbeda dengan tepung yang lainnya, dia condong bersifat panas. Adapun tepung gandum bersifat dingin. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya disebutkan Nabi SAW terapi maknawi. Terapi maknawi nggak bisa disentuh karena dia merupakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab ini faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi ilajil karbi wal hammi wal ghammi wal hazni atau wal huzni. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengobatan al-karb, al-ham, al-gham, al-hazn, sedih, gundah gulana, dalam keadaan kesusahan, ya. Ini Nabi ajarkan dengan zikir. Ya, ini terapi yang kedua, terapi maknawi. Di antaranya kalau kita telaah zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW, rata-rata isinya kembali kepada tauhid. Kalau orang sedang sedih, kalau orang sedang kesusahan, gundah gulana, bukan banyak berkeluh kesah di media maya, keluh kesah kepada saudaranya, cukup kembali kepada Allah. Ini di antara zikir yang sabit dari Rasulullah tentang apa? Ketika kita merasakan sedih, gundah gulana, kesusahan. Ya. Dalam Sahihain disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah berkata, La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah Rabbus samawati as-sab' wa rabbul arsh wa rabbul arsy al-karim. Coba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-azim al-halim. Ya. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, ya. Yang dia adalah Allah yang maha agung, yang maha lembut, ya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, yang dia itu Rabbnya yang punya arsy yang agung, dan dia Allah yang memiliki 7 langit, dan dia Allah yang memiliki bumi, dan dia Allah yang memiliki arsy yang mulia, ya. Ini coba ketika susah baca doa ini. Ketika susah baca doa ini. Dibaca, ya. Ketika kita sedih, ada masalah muncul dari mana aja? Dari dalam rumah tangga, masalah cekcok suami istri, bapak atau orang tua dengan anak, keluarga dengan tetangga,
dan teman kerja, sahabat karib, ya, dari siapapun aja datang masalah, atau mungkin sengaja Allah memberikan pada dia cobaan, baca doa semacam ini, ya. Begitu pula doa yang lainnya yang sahih disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sunan Abu Dawud, Sahih Sunan Abi Dawud, dari Abu Bakrah Nufail ibn al-Harith, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, da'watul makruh, doanya orang yang sedang ketimpa kesulitan. Kata Rasulullah apa? Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullu la ilaha illa ant. Coba. Lagi-lagi kembali kepada tauhid. Wahai Allah, rahmatmu aku harapkan. Jangan biarkan diriku sendiri walaupun sekejap mata, ya. Dan perbaikilah kondisiku semuanya. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanallah. Doa yang sangat indah, ya, harus dihafal. Allahumma rahmataka arju. Ya, kita baca bareng-bareng. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, artinya ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Kemudian fala takilni ila nafsi, fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Jangan biarkan diriku sendiri walau sekejap mata. Masya Allah. Jadi apa? Ketika kita sedih, kita ingin diperhatikan sama Allah. Makanya kalau kita sedang riang gembira, ingat Allah. Maka apa? Kalau kita susah, Allah ingat kita. Subhanallah. Ini coba. Sebagaimana kata Nabi, kalau kita sedang riang gembira, dalam keadaan fisarra, kita selalu ingat Allah. Balasannya apa? Ketika kita susah, Allah ingat kita. Jangan sampai ketika riang gembira, dapat harta banyak, keluarga kumpul menyenangkan, teman-teman menyenangkan, tapi tambah berbuat maksiat, gak ingat sama Allah. Ketika susah, Allah gak ingat sama dia. Ya, makanya di sini, ya Allah, jangan biarkan diriku sendiri walaupun sekejap mata saja. Pengennya apa? Pengen muraqabah, selalu diawasi Allah, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetap di atas arsy-Nya, tapi Allah ilmunya apa? Fi kulli makan. Ilmunya Allah di mana-mana. Tahu siapa saja yang sedang membutuhkannya, siapa yang sedih. Kemudian wa aslih li fi sya'ni kulli. Ya, wa aslih li fi sya'ni kullah. Coba. Wa aslih li fi sya'ni kullah. La ilaha illa ant. Kita ulang. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Ada yang sudah apa? Empat komponen. Saya ulangi lagi ya, antum sambil hafal. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Selesai. Nah, ini dihafalin. Bisa jadi kita sedih tiap hari, dan sedih itu sekecil apapun modelnya sedih itu menghapus dosa kita. Ya. Tapi kita juga tetap berdoa. Bukan berarti saya nggak mau doa lah, biar saya tetap sedih, dosa saya biar dihapus. Nggak gitu juga. Diajarin untuk kita ngambil sebab dengan doa diantaranya. Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal? Hafal Pak? Antum hafal? Antum Abu Fahri, bismillah. Coba sambil kita tuntun juga. Masya Allah.
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Masya Allah. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Allah yubarik. Allah yubarik. Ada yang lainnya hafal? Yang lainnya nggak pernah merasa sedih jangan ini. Nah, dihafal ya. Nah, sekali lagi ujung-ujungnya kembali kepada apa? Tauhid. Jadi kalau ada masalah, tengkar suami istri bertengkar, difitnah sama tetangga, difitnah sama rekan kerja, difitnah sama temennya sendiri, nggak usah SMS bikin status, hari ini saya disakiti. Apa faedahnya SMS? Orang kalau ketika dapat musibah, ya, kalau dia nggak sabar, dia malah dosa, ya, malah berdosa. Ketika mendapat takdir buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, as-sakhit, kena musibah, kata mereka takdir buruk, kemudian dia marah, teriak-teriak. Ya. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua as-sabir, yang bersabar. Maka mereka ini hukumnya wajib. Kalau nggak sabar dosa. Percuma kena musibah nggak sabar, malah rugi. Ya, malah nggak dapat apa-apa nanti. Ya. Yang ketiga ar-radhi. Orang kena musibah dia ridho. Ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya ridho wajib, ada yang mengatakan mustahab. Yang mengatakan mustahab diantaranya Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam. Kemudian yang keempat adalah yang paling tinggi derajatnya. Kira-kira siapa? Kena musibah tapi dia apa kira-kira? Hah? Ahsan, bersyukur, Masya Allah. Kena musibah tambah bersyukur. Kena musibah seperti ngerasa dapat hadiah. Ini derajat yang paling tinggi. Ya. Sebenarnya musibah yang kata manusia takdir buruk. Takdir buruk itu di sisi manusia. Di sisi Allah nggak ada istilah takdir buruk. Di sisi manusia takdir buruk. Bagi kita kehilangan sesuatu, takdir buruk. Itu menurut kita. Ya. Sebenarnya apa yang kita miliki, anak, istri, orang tua, mobil, rumah, harta, teman akrab, ya. Apa yang kita miliki yang menyenangkan bagi kita, semua itu hanyalah pinjaman Allah. Ada saatnya yang punya sesuatu hakikat sesuatu ini itu Allah. Ada saatnya mengambil barang yang dipinjamkan kepada kita. Ya. Nah, jadi apa? Allah ngambil haknya. Itu milik Allah. Ya, itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kerja di bank kemudian resign. Dunianya mulai dari nol lagi. Ya. Ada orang punya istri, istrinya minta cerai. Ya. Sudah nggak cocok lagi. Udah nggak usah jadi orang bakhil, nggak usah jadi orang kikir. Ya sudah, saya nggak mau jadi orang kikir, mau jadi orang yang mulia. Silahkan tak kasih kamu permintaan kamu. Udah memang bukan untuk kita dia orang. Ya. Kemudian ada orang tuanya meninggal. Sudah semua milik Allah. Jadi nggak ada manfaatnya sekali kita nyesel, marah, teriak, ya, curhat ke sana kemari, sama sekali. Kembali kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar takdir buruk ini itu di sisi manusia. Di sisi Allah nggak ada istilahnya buruk. Takdir buruk dari sisi kita ngerasa buruk. Padahal Allah maunya adalah semua kebaikan untuk hambanya. Ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan coba mereka. Allah berikan musibah. Coba. Semakin antum imannya kuat, Allah akan semakin tambah cobaan. Akhirnya jangan sampai bilang, saya nggak maulah menuntut ilmu, saya nggak mau iman saya kuat, nanti dicoba saya.
Bukan gitu juga. Iman kuat, semakin kuat Allah semakin cinta. Menunjukkan cintanya Allah kepada dia, ditambah cobaan, musibah, terus ditambah. Ya. Dengan ditambah cobaan, apa? Dosanya dihapus. Ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Kita ini benci sesuatu, takdir buruk kita benci. Menurut kita ini buruk. Padahal di sisi Allah, Allah menginginkan kebaikan. Ada saudara kita kena musibah, tsunami, gempa bumi. Saudara kita muslim dari muslimin. Ya Allah, kesiannya mereka. Kok bisa Allah tega pada mereka? Gak pantas ucapan itu muncul dari kita. Nabi 3 hari sebelum meninggal, dia berwasiat kepada orang-orang yang ada di sekitar Nabi. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah salah seorang kalian wafat mati kecuali dalam keadaan selalu husnudzan kepada Allah. Ini husnudzan. Allah menginginkan suatu terjadi pada kita. Pertama yang kita munculkan, pasti Allah inginkan kebaikan. Tenang hati. Sedih langsung tertanggulangi. Kita percaya sama Allah, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi apa? Musibah ini yang kata kita takdir buruk. Menurut kita itu takdir buruk. Adapun di sisi Allah, kullu haddullah zain. Semua bagian Allah yang diberikan kepada kita, semuanya baik, enggak ada buruk. Walaupun itu musibah di sisi kita itu buruk. Ya. Kata seorang ulama salaf yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini, takdir buruk itu seperti binatang buas. Ya. Dan binatang buas itu tidak mau makan bangkai. Binatang buas itu nggak mau makan bangkai. Binatang buas hanya mau mencari apa? Yang seger-seger. Macan, ya, harimau, singa. Mereka maunya yang fresh. Soker, tahu soker? Soker itu burung elang yang sayapnya sampai 1,5 meter, kiri kanan 1,5 meter, kiri 1,5 meter. Ya, bahasa Indonesianya apa ini? Bahasa Arabnya soker. Jenis elang, sejenis elang. Apa namanya? Jadi burung ini terbang di atas, nggak mau makan bangkai, nggak mau dia. Terbang di atas, nyari kambing-kambing yang hidup di gunung-gunung, di batu-batuan. Rusa juga diserang dari atas, dipegang tanduknya, dibawa terbang. Ini berat ini. Kambing rusa ini berat, tapi sayap dia 1,5 meter sono, 1,5 meter sono. Dipegang tanduknya, dibawa terbang, dihantamkan ke tebing. Wah. Dari tebing yang sangat tinggi, 50 meter, 100 meter, 200 meter. Karena hewan ini tinggalnya di atas, di goa-goa. Setelah dilemparkan di tebing, jatuh. Akhirnya apa? Hewan ini belum mati. Akhirnya apa? Cacat. Kakinya nggak bisa bergerak. Coba cerdasnya mereka. Apa yang dia lakukan? Di balik hewan ini, jantungnya dicucuk, ya, pakai paruhnya, dimakan jantungnya. Setelah itu ditinggal. Tidak mau makan dagingnya, hanya makan jantung. Coba. Jadi binatang buas ini nyari siapa? Nyari yang hatinya sehat. Takdir buruk ini nggak nyari orang yang sudah hatinya sakit, hatinya mati, tapi mencari orang yang hatinya sehat, hatinya orang yang beriman, yang imannya kuat. Inilah takdir buruk. Coba. Ini Allah memang sengaja mencari hamba Allah yang imannya kuat. Bangga, syukur kalau Anda jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk diberi musibah. Anda sedih, semakin kembali kepada Allah. Inilah fitnah. Ya. Fitnah, cobaan. Dicela, dimaki, dicela di internet, di media maya dicela, dunia maya dicela, tetangga nyela, istri juga mencela. Subhanallah. Gak usah sibuk membersihkan nama diri. Gak usah mencari pencitraan. Gak usah mau mengklarifikasi. Sudah santai aja, pasrah pada Allah.
Jujurnya kita, kata Ibnu Qayyim, itu adalah pasukan Allah. Kita jujur dengan sendirinya, dengan izin Allah, orang akan mendustakan fitnah-fitnah orang di sekitar kita. Semakin tampak kebohongan-kebohongan mereka, dan nama Anda akan semakin harum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Ya Allah. Ya. Nah, demikian. Ternyata sedih ini, ya, menurut manusia sengsara, tapi membawa nikmat kalau dia mau sabar. Kalau nggak sabar, nggak membawa nikmat, justru membawa dosa. Nah, nggak ada solusi kecuali sabar, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kena musibah. Dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW ini, coba praktekkan ketika antum sedih. Ya, coba praktekkan. Ya. Terus dibaca doa ini. Ya. Niscaya Allah akan jadikan jalan keluar. Hadis yang ketiga, hadis dari Asma bintu Umais. Dia telah diajarkan kepada Nabi SAW ketika mendapati kesulitan, kesedihan. Apa kata Nabi? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Kita baca bareng-bareng. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Kembali apa? Ke tauhid. Kembali kepada rukun syahadat, an-nafyu wal itsbat, menafikan dan meniadakan, menetapkan. Allahu Rabbi, Allah adalah Rabb saya. Itu menetapkan. La usyriku bihi syai'a, saya tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Itu apa? Menafikan. Coba kembali kepada tauhid. Nah, enggak apa, ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah. Saya enggak kuat ya Allah. Saya enggak pantas mendapat musibah ini ya Allah. Ya, bukan seperti itu. Coba doanya apa? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kita hanya bahas sedikit aja karena waktu mepet, ya. Masih banyak doa-doa yang lainnya, tapi kita pilih yang sedikit, pendek dan sahih dan antum mudah menghafalnya. Yang berikutnya datang dalam riwayat Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang jago memanah, mahir dalam memanah. Ya, dikenal dengan pemanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu perang Uhud, kaum muslimin setelah ada pemanah di atas Jabal Rumah, ya. Kemudian orang musyrik sudah kacau balau. Kemudian pemanah-pemanah ini turun untuk mengambil ghanimah, tidak mendengarkan wasiatnya Nabi. Akhirnya Khalid bin Walid memutar, akhirnya menyerang para pemanah yang tersisa. Sampai akhirnya Nabi dan pasukannya terpojok. Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, membantu menguatkan pasukan pemanah sehingga kembali berimbang, ya, sehingga selesai perang waktu itu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal dengan pemanah yang handal, sampai dia mengira, Sa'ad bin Abi Waqqas mengira dia adalah yang paling berjasa, paling punya andil dalam medan perang. Kemudian Nabi mengingatkan dia, karena nggak boleh seperti ini, khawatir riya, merasa dirinya yang paling pahlawan. Kemudian Nabi bersabda kepada dia, ya, kata Nabi SAW, kemenangan itu karena apa? Karena sholatnya dan doanya al-masakin. Kemenangan itu bukan dari kamu, tapi kemenangan itu berasal dari sholatnya dan doanya orang-orang miskin. Jadi jangan minder.
Kalau ada orang musyrik punya roket, punya pesawat, punya macam-macam, sedangkan kaum muslimin seadanya, jangan minder. Kemenangan itu bukan dilihat dari kekuatan roket dan lain sebagainya, tapi karena doa-doa orang-orang yang lemah, doa-doa orang yang miskin, sholatnya mereka, ketakwaan mereka. Islam jaya bukan karena mahir alat peperangan. Islam jaya bukan karena kekayaan. Islam jaya justru dalam keadaan miskin, dalam keadaan sebaik-baik umat, ketakwaan mereka, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, dan di sini dari hadits Sa'ad bin Waqqas bahwasanya Rasulullah bersabda, da'watu Dhinnun. Siapa Dhinnun? Ya, nun itu ikan paus yang besar. Ya. Dhinnun ini kisahnya tentang ikan paus. Idda'a rabbahu wa huwa fi batni hut. Tatkala Dhinnun ini berdoa di dalam perutnya ikan paus. Ini ikan paus ini sebenarnya enggak mengarah ke perahunya Nabi Yunus, tapi Allah palingkan dia untuk nelen Nabi Yunus. Dan Allah panjangkan umurnya ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Dipanjangkan umurnya, diberikan keutamaan pada ikan paus ini. Ya. Dan Nabi Yunus waktu itu tidak bersabar dengan umatnya. Umatnya tidak mau menerima dakwah. Akhirnya apa? Nabi Yunus milih pergi, nggak mau dakwah di tempatnya. Ya, sudah nggak nyaman dengan umatnya. Padahal Nabi Yunus diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya risalah ini, sebagai Nabi ini, ya, membawa risalah yang sebelumnya. Ya. Kemudian ketika naik perahu diombang-ambing dengan ombak yang besar, semua perabotan dibuang di laut biar perahunya nggak terlalu berat. Ternyata masih juga hampir menenggelamkan ombak ini. Akhirnya dilakukanlah undian, siapa yang harus menceburkan diri ke laut biar bebannya perahu berkurang. Diundilah melalui undian. Undian pertama keluar namanya Nabi Yunus. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang di perahu, mereka ini orang-orang baik, gak terima Nabi Yunus yang dilempar. Jangan, hada rajul saleh katanya. Ini orang saleh, jangan dilempar ke laut. Diundi lagi, nama kedua yang keluar namanya Nabi Yunus. Mereka gak terima. Jangan, ini orang saleh, biar kami aja yang masuk. Diundi lagi yang ketiga kali, keluar lagi namanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus berdiri. Ini tidaklah kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Yunus loncat menceburkan diri dan ikan paus nelen dia. Ya. Di dalam perut ikan paus Nabi Yunus banyak berzikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu makanya saya pilih ini. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu pasti hafal semua insyaallah. Tapi apa? Dipraktekkan hafalnya. Kapan ini dipakai? Baca. Mau ketika mutlak, kapanpun saja, atau ketika sedang sedih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika saya praktekkan ini, apa yang saya pelajari, ketika menghadapi kesulitan, hati tenang pertama. Kedua, Allah jadikan jalan keluar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kembali kepada Allah. Nabi Yunus juga demikian, kembali kepada Allah. Dia ngerasa dia ini zalim, merasa zalim. Kenapa? Meninggalkan umatnya, dibiarkan tersesat. Sehingga dia doa seperti ini, la ilaha illa subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku dulu sebelumnya adalah orang-orang yang zalim. Coba. Kalau kita ditimpa musibah, jangan salahkan orang lain. Istri bertengkar dengan istri, istrinya terus dijadikan kambing hitam. Masalah akhir. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Ini istriku ini yang subhanallah kurang adab, istriku. Alhamdulillah. Kadang kita semua ini pernah alami. Gara-gara istriku ini, jangan.
istri berakhlak jelek bisa karena perbuatan kita. Karena kita berbuat maksiat, Allah jadikan istri kita akhlaknya buruk. Allah jadikan musibah dalam keluarga kita. Ya, makanya apa? Banyak doa. Ya Allah, aku ini memang orang zalim ya Allah. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan jadikan orang lain sebagai kambing hitam. Jadikan diri kita lah kambing hitamnya. Ya, baca zikir semacam ini. Kemudian yang berikutnya, ketika tertimpa musibah, yang ketiga, termasuk terapi maknawi juga adalah kalau kita ketimpa musibah, sebagaimana diajarkan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini suaminya siapa kira-kira? Abu Salamah. Anaknya siapa? Salamah. Nah, dan Abu Salamah ini, ya, Abu Salamah ini pernah mendengar dari Nabi satu hadis. Hadis ini disampaikan kepada istrinya. Ya. Hadis apa itu? Sebagaimana dalam Musnad, juga dalam Bukhari dan Muslim, dalam sabda Nabi SAW, "Ma min ahadin tusibuhu musibah, fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu, illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Kata Nabi SAW, tidaklah satu orang pun yang tertimpa musibah kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya. Kecuali apa? Kecuali Allah pasti akan berikan kepada dia pahala kalau dia sabar. Allah berikan dia pahala dari musibah itu dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Coba. Kalau kita baca doa ini, kita sabar, ya. Setelah kena musibah, dua keutamaan yang didapat. Pertama, Allah beri pahala. Kedua, Allah ganti musibah tadi dengan yang lebih baik. Kita harus yakin. Bukan ketika kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi hanya di ujung bibir, di ujung lidah. Jangan, hati dan lidah. Yakin pasti Allah berikan pahala dan Allah akan ganti dengan lebih baik. Lah ini Ummu Salamah setelah diajarkan oleh Nabi SAW doa ini, ternyata Allah coba kejujuran Ummu Salamah. Apa kira-kira? Wafatnya Abu Salamah. Tapi Ummu Salamah dengan yakinnya apa yang sudah dia dapat dari suami kesayangannya, kemudian dia ucapkan doa ini. Ya, langsung diucapkan. Kemudian apa? Dia Ummu Salamah nggak mau nikah lagi. Ya, kenapa? Dia merasa Abu Salamah adalah suami dia yang terbaik. Suami dia yang terbaik, yang saleh, yang taat kepada Allah, yang mesra, yang sayang istri, yang hubungannya baik dengan istrinya. Jadi dia nggak mau nikah lagi. Tapi dia tetap yakin dengan doa ini. Ternyata setelahnya apa? Dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau nikah dengan kecuali yang lebih baik daripada siapa? Abu Salamah. Ternyata dicarikan sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, sebaik-baik manusia. Subhanallah. Kekuatan yakin. Kalau ada orang meninggal, teriak-teriak ke rumah, keluar rumah. Ya, biasanya yang terjadi ini kaum wanita karena imannya paling lemah. Mukul-mukul bajunya, dirobek-robek bajunya, ditampar sendiri mukanya. Ini niyahah, haram, dosa besar. Ya, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang seperti ini. Ya. Ketika Rasulullah mendapati ada seorang wanita di atas pemakaman, ya, di sekitar pemakaman, wanita ini anaknya baru meninggal, anak kesayangannya, terisak-isak menangis di atas pemakaman. Kemudian Rasulullah mendekati dia.
dinasihati untuk sabar. Isbiri wahtasibi, sabarlah kamu, berharaplah pahala kepada Allah. Apa kata dia, wanita ini? Kamu nggak tahu bagaimana perasaan seorang ibu ditinggal anaknya. Di zaman kita mungkin lebih parah dari ini mungkin. Siapa kamu? Kamu nggak tahu ya perasaan saya seperti apa. Nah, gitu palingnya. Dia nggak tahu di belakangnya yang nasihati itu adalah Nabi. Kemudian kata Nabi apa? Innamas sabru inda sadamatil ula. Hadits Anas bin Malik riwayat Abu Daud. Sesungguhnya hakikatnya orang sabar ketika awal kena musibah dia sabar. Itu baru sabar. Tidak ketika ada musibah 1 bulan kemudian alhamdulillah saya sabar. Yang sebelumnya teriak-teriak, nangis-nangis, telepon kesana kemari. Inilah wanita, makanya hati-hati. Ya. Wanita lebih apa? Lebih potensi terjadi pada hal seperti ini. Ya. Nah, kemudian pernah gini kerjanya, kita di rumah sakit. Lagi di rumah sakit, ada seorang ibu meninggal. Namanya wanita. Ibunya meninggal nangis. Sedih, teriak-teriak. Terus noleh ke belakang. Apa yang dia lakukan? Mau cari orang yang dipeluk untuk melampiaskan sedihnya. Akhirnya mau ke arah kita. Loh, ini mau kemana ini? Akhirnya kita yang kabur. Ya. Dia maunya melampiaskan sedihnya kemana-mana. Ya. Nah, dan musibah ini yang dicoba pada Ummu Salamah. Langsung dia bisa mempraktekkan. Allah juga berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inilah orang-orang sabar itu disifatkan oleh Allah juga demikian, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Baik, insyaallah cukup ya. Insyaallah ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Nah, ringkas pembahasan saja. Bagaimana cara menghilangkan benjolan yang ada pada payudara tanpa bedah atau operasi? Ini sebenarnya pertanyaan ini harus ada objek di depan. Objek di depannya ada, diperiksa, kemudian ada mahramnya, ya, untuk langsung dilakukan tindakan. Kalau dari sisi makanan, pola panas dingin juga bisa jadi solusi. Tapi ada cara yang lainnya juga yang lebih cepat. Mohon penjelasan, apakah ain salah satu penyebab penyakit bersarang pada tubuh manusia? Misalnya kanker, gatal, benjolan payudara. Bisa. Penyakit ain bisa menimbulkan penyakit fisik. Gara-gara penyakit ain orang bisa buta, orang bisa tuli. Ya, pernah kita dapati juga sekitar 1,5 bulan lalu, ibu-ibu didiagnosa kanker. Ternyata penyebabnya apa? Sihir. Ya. Ain, penyakit ain juga demikian. Pernah juga kita dapati ibu-ibu waktu di Yaman datang dengan suaminya mengeluhkan keputihan. Alhamdulillah setelah diterapi sembuh. Kemudian mengeluhkan lagi alergi, terapi sembuh. Ganti lagi penyakitnya. Ya sudah diruqyah lah. Setelah diruqyah baru jinnya bicara. Sudah, nggak usah pakai herbal, nggak usah pakai kimia. Ini saya yang bikin nih katanya. Ya, berarti solusinya ruqyah. Ya, tetap diruqyah. Ada kadang teman-teman kita tim ruqyah, walaupun dohirnya penyakit fisik, stroke, diruqyah tiap hari sampai sembuh. Jadi ruqyah ini bukan hanya untuk penyakit karena jin saja, fisik juga bisa. Makanya ketika Rasulullah sakit juga dipegang daerah sakitnya sambil baca Bismillah, 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 A'udzubillahi min syarri ma ajidu hadir 7 kali. Ya. Nah, ini juga dibaca ketika Rasulullah disengat kalajengking, juga diruqyah. Juga diruqyah, sengat kalajengking racunnya. Diruqyah, dikasih direndam air garam, kemudian sambil diruqyah
Al-Muawwidzatain, Al-Ikhlas, sama Al-Muawwidzatain sama Al-Ikhlas ya. Al-Falaq, An-Nas dibaca. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang menyebabkan ain pada diri kita? Bisa jadi dia ngelihatnya tajam. Kalau ngelihat itu konsen sekali. Ya. Bisa juga enggak, juga bisa. Kemudian yang berikutnya hasad. Kalau hasad itu di dalam hati, ya, sulit kita untuk melihat, ya, karena dia termasuk apa? Termasuk amalan hati. Tapi kalau kita curiga, ketika misalkan salah satu dari antum-antumna punya bayi, punya anak, ada orang nengok, tetangga nengok, atau saudara nengok, tiba-tiba setelah ditengok, anak-anak demam tinggi, anak bayi ini demam tinggi, padahal nggak ada apa-apa, corona juga nggak ada, tiba-tiba demam tinggi, ya, curiga ain. Orang yang tadi tamu-tamu itu tadi ada, cepat panggil ketika keluar, cepat panggil. Kalau dapat, cepat panggil, suruh wudhu semua, dimandikan sama air wudhunya. Ini cara pengobatan Nabi dari penyakit ain, sehingga langsung disembuhkan. Ya. Nah, sebagaimana kisahnya Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf sahabat Nabi yang sangat putih, sampai putihnya mengalahkan kulitnya para perawan yang di rumahnya nggak pernah keluar. Ketika itu dia sedang mandi, lepas baju, lewatlah Amir bin Rabi'ah, ngelihat kulitnya putih, takjub, putihnya. Langsung ketika itu dia kejang-kejang. Lo mandi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kejang-kejang, ya, kejang-kejang. Akhirnya apa? Dilaporkan Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Amir bin Rabi'ah, Allah barat, kamu sudah bacakan doa keberkahan belum? Ternyata dia nggak dzikir, nggak baca doa keberkahan. Ya. Kemudian diperintah dia untuk berwudu, kemudian dimandikan Sahal bin Hunayf dengan apa? Air wudu dari Amir bin Rabi'ah. Akhirnya dia langsung berdiri dan sembuh. Ya, sembuh. Kalau melihat sesuatu yang takjub, mau melihat manusia, mau melihat benda mati, jangan bilang Masya Allah, Tabarakallah, kurang pas penggunaannya. Karena dalil yang datang bukan Masya Allah, Tabarakallah, tapi apa? Allahumma barik alaihi, Allah yubarik fik. Ya, itu yang benar. Karena Allah bersabda, Allah barat, doakan keberkahan. Kalau Allahumma barik alaik, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Nah, ini yang betul. Karena doakan keberkahan. Kalau tabarakallah, kita itu hanya memuji Allah. Tabarak artinya apa? Tanzihullah, membersihkan Allah, memuji Allah. Berarti kalau kita bilang Masya Allah, Tabarakallah, hakikatnya kita nggak mendoakan keberkahan orang yang kita lihat, benda yang kita lihat. Karena penyakit ain itu bukan hanya kepada manusia. Orang melihat dengan ain, tetangganya punya mobil baru, nggak bilang, nggak dzikir ini, tiba-tiba mobilnya bisa rusak. Ya, kenapa? Kekuatan ain. Ini kalau ketemu orangnya disuruh doa, suruh wudhu, kemudian dimandikan. Kalau orangnya nggak ada semua, kita nggak bisa menemukan pelakunya. Diruqyah sampai sembuh. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah SWT, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.